Ya, assalamualaikum. Salam literasi. Seperti biasa, dengan semangat puisi itu nutrisi. Eh, kita ini sedang hari raya Idul Fitri, pas hari pertama. Jadi sebenarnya kalau idealnya kontennya tentu konten tentang Idul Fitri. Namun tidak, ya, saya tidak coba ngebahas tentang itu karena terkait dengan suasana Idul Fitri yang biasa bermaaf-maafan itu saya sudah sharing dalam salah satu postingan saya di Instagram ya, tentang sebuah itu puisi atau apa ya, sebuah tulisan tentang sebuah pertanyaan untuk maaf ya. Bagaimana maaf di antara dua tarikan? Bagaimana di antara dua tarikan, yang satunya adalah bagaimana membuktikan bahwa kita tidak menjadi orang yang tinggi hati, karena salah satu tanda tinggi hati itu adalah berat meminta maaf. Namun di sisi lain juga kita tidak menjadi orang yang terlalu ringan meminta maaf sehingga nilai maaf itu semakin remeh. Dia di antara dua tarikan itu. Artinya sebenarnya kalau kita minta maaf ya pastikan bahwa kita tahu betul bahwa kita ini memang ada penyesalan atas kesalahan yang telah kita lakukan. Jadi artinya kalau hanya permintaan maaf secara formalitas saja tentu itu berbahaya. Sebenarnya ini nyambung dengan apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Saya ingin cerita tentang buku ini. Kebalik ya. Buku kumpulan cerita pendek dari Radar Pancadhana, almarhum ya, belum lama meninggal. Penyair Radar Pancadhana, ada beberapa puisi dan yang di sini ini adalah antologi cerpen cerita pendek. Udah lama. Ini terbitan 97 kalau nggak salah. Saya memilikinya juga udah lama. Beberapa cerita pendeknya sebenarnya saya malah lupa karena saya baca ulang tadi ya. Namun menarik karena saya tertarik dengan pengantar yang dia tuliskan, pengantar penulis ya, di halaman 5 Romawi. Ini dia menuliskan demikian. Si Radar Pancadhana ini menuliskan kata-kata adalah dunia dan menjelmalah manusia. Bumi, batu, nasib, gerakan, cerita, juga waktu. Maka jadilah kun fayakun. Hidup dan dunia terjadi karena kata. Begitulah kejadiannya. Begitu sebenarnya. Begitu memang seharusnya. Siapa dapat melenyapkan kata-kata atau bahasa tanpa melenyapkan dunia yang melingkupi dan dilingkupinya? Ini bait pertama dari pengantar ini. Selanjutnya penulis menyampaikan kegelisahannya betapa kata-kata ini tiba-tiba mulai kehilangan makna. Karena ternyata politisi, berita-berita, propaganda itu tidak lagi menganggap penting kata-kata. Karena ada hal lain di luar kata-kata yang tiba-tiba menjadi lebih penting gitu. Seperti diplomasi antar dua negara itu hanya sebatas kata-kata, di kenyataan di lapangan senjata yang berbicara. Atau bagaimana pakaian minim artis-artis itu tiba-tiba menafikan kata-kata yang disampaikannya. Atau mungkin dalam bisnis kadang-kadang menggunakan juru bicara yang cantik dalam rangka mempermudah kesepakatan, sehingga seolah-olah ada hal lain di luar kata-kata yang tiba-tiba menjadi lebih penting. Ini tulisan beliau loh ya, tahun 1997, dan ternyata sekarang sangat relevan. Begitu banyak hal-hal yang tiba-tiba nggak ada artinya, kata-kata itu tiba-tiba nggak ada arti. Bahkan seorang yang berbohong di media dengan ringan gitu. Kita tahu banget, semua penonton tahu bahwa dia sedang berbohong, tapi dia dengan ringan mengatakannya. Dan penonton pun sebenarnya sudah tidak menerima kata-kata yang dia katakan. Seolah-olah ini nggak ada masalah ya, kalau kita kan toh biarin aja dia ngomong apa aja pak, kita tahu kok dia bohong. Tapi sebenarnya ini kan pelanggaran, pengkhianatan atas kata-kata dari makna yang ingin dia bawa. Hal inilah yang sebenarnya ingin memancing pikiran saya di beberapa saat ini. Mungkin karena menu-menu Ramadan, di akhir-akhir Ramadan ini saya sering mendapatkan beberapa tema-tema kajian keimanan yang mengangkat tema integritas. Kata integritas ini sebenarnya pertama yang terpikir gitu kalau saya itu ya kejujuran gitu. Namun ketika saya buka-buka referensi kata-kata integritas, ternyata lebih dari itu.
Contoh kalau di Kementerian Keuangan itu ada nilai corporate value, di corporate value ya, nilai-nilai Kementerian Keuangan itu kata integritas kalau kita cari itu pengertiannya itu justru adalah samanya antara apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan dengan apa yang dilakukan. Itu katanya gitu pengertiannya. Dan dengan pengertian yang seperti itu kita merujuk ke terminologi agama, maka ternyata bukan kejujuran saja pengertian, tapi justru pengertian keimanan itu lebih dekat. Kalau di terminologi agama itu kan dalam Islam itu ada al-iman. Apakah iman itu adalah tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, iqraru bil kalam, iqraru bil qaul ya, ikrar dengan kata-kata, oh bilisan, ikrar bilisan, ikrar dengan lesan dengan kata-kata, dan amalun bil arkan, dan perbuatan dengan rukun-rukunnya. Kan berarti lengkap itu ya. Jadi keimanan itu lahir dari hati, dengan, meyakini dengan hati, lalu dikatakan, lalu dilakukan. Gitu. Jadi sebenarnya pengertian integritas ini mau lebih dekat dengan pengertian keimanan. Dan ini menjadi menarik sekali di sekarang ini. Saya akan coba menghubungkan dengan biasa lah ya, gaya saya ini bukan pembicaraan yang terlalu serius-serius amat lah. Saya ini hanya ini yang terlintas di pikiran saya saja. Saya punya pengalaman menarik dari seorang teman diskusi, kebetulan beda suku. Saya orang Jawa, teman saya ini orang seberang lah ya, Sumatera, yang punya kultur belak-belakan. Kami biasa diskusi apa saja, diskusinya apa aja, teman ngopi lah ini. Yang menarik adalah suatu hari dia mengatakan dengan cukup menyinggung perasaan saya, tapi tersinggungan ini justru menjadi inspirasi positif. Saya terima kasih sama dia. Dia mengatakan demikian, Mas, maaf, dia manggilnya bukan Put gitu, Put, aku pikir kamu itu sebenarnya sering berdusta. Loh, dusta yang mana? Katanya gaya orang Jawamu itu sebenarnya membuat kamu itu berdusta. Kalau kamu tidak sedang berdusta pada orang lain, tidak berbohong dengan orang lain, sebenarnya bisa jadi kamu sedang berbohong pada dirimu. Dia itu menyerang titik di mana saya seringkali mendasarkan sikap dengan ewuh pekewuh, kalau di Jawa itu ewuh pekewuh, tidak nyaman gitu, tidak enak gitu. Lalu kita mengubah dalam bentuk kalimat yang basa-basi. Nah, itu bisa jadi menurut saya orang Jawa itu tuh lazim gitu ya. Waktu itu saya nggak terima juga, nggak gitulah gitu. Saya coba menyanggah ya. Ini kan saya dalam rangka menjaga perasaan orang lain. Gitu. Tapi menurut dia, kenapa kamu coba tanya sama hatimu, kamu sedang berbohong nggak dengan hati? Wah, itu sampai sekarang saya masih kepikiran. Ada benarnya gitu, ada benarnya. Karena gini, coba kita runut ya. Ini nanti bisa jadi saya keliru ya. Kita runut. Orang-orang yang berpikir ewuh pekewoh, nggak nyaman, lalu mengubah dengan kata-kata yang basa-basi, cara tidak terima kita dengan cara yang lebih soft gitu ya, lebih sopan, lebih tenang gitu. Seolah-olah itu benar. Ketika ditanya, kok kamu kayak gitu kenapa? Saya kan takut ada gejolak, takut ada konflik, kalau ada perbedaan diangkat gitu kan. Dan kita tiba-tiba membenarkan, iya benar juga sih, kan kita dalam rangka biar nggak ada apa-apa nih, biar nggak ada gejolak. Ternyata memang benar juga, seorang dengan gaya Jawa itu bisa jadi terlahir sikap itu seperti itu karena kalau dia ngomong perbedaan, responnya itu ekstrim gitu, mungkin dia marah, mungkin dia tersinggung gitu. Ya kan, sehingga dia mencegah biar nggak terjadi tersinggung, dia gantilah kata-katanya dengan cara yang lebih sopan, terlihat benar, tapi hati-hati. Ini dua aksi reaksi gitu ya. Jadi dia beraksi demikian karena dia takut reaksi yang akan ditimbulkan. Pertanyaannya, reaksi itu sudah benar kan? Akhirnya gitu kan. Jangan-jangan kita pun sama. Kita itu biasa ketika kita tersinggung, perbedaan itu membuat kita tersinggung dan kita itu respon kita itu buruk. Respon yang buruk inilah yang membuat akhirnya seorang yang akan beraksi itu dia mengubah dengan basa-basi gitu kan. Jadi sebenarnya basa-basi lahir karena reaksi atas perbedaan itu memang kita kadang buruk gitu. Tradisi kita itu buruk. Ya ini agak-agak muter-muter ya, tapi semoga teman-teman kebayang posisinya. Jadi sebenarnya jangan-jangan gitu. Jangan-jangan kita itu memang butuh mengubah dari awal, yaitu cara sikap kita atas perbedaan. Cara sikap kita atas perbedaan. Kalau tadi khutbah salat Id di Masjid Al-Ghani dekat rumah saya, Ustadz Amin Mansur kalau nontonnya, dia tadi saya dapat inspirasi yang sangat bagus. Katanya
toleransi itu atau ukhuwah itu akan sulit dibangun ketika tidak ada relativisme kebenaran internal. Jadi kita itu ada ruang atas perbedaan gitu. Ada perbedaan yang furu'iyah tentunya. Ini namanya istilahnya kebenaran internal. Jadi kalau ada perbedaan yang memang masih di luar usul gitu, di luar suatu hal yang pokok gitu, maka sebenarnya harus belajar kita tuh menerima itu. Karena efeknya banyak. Ketika kita nggak biasa menyikapi perbedaan itu dengan respon yang buruk ketika menyikapinya, maka orang-orang yang takut konflik, mungkin seperti saya termasuk orang yang takut konflik, akhirnya sibuk berpura-pura. Sibuk berpura-pura dengan bahasa-bahasa basi, sopan santun, ewah pekewah, dan sebenarnya lahirlah dusta-dusta sederhana, dusta-dusta kecil yang bisa jadi bukan dusta terhadap orang lain, tapi dusta terhadap dirinya. Dan dusta terhadap dirinya ini saat berulang-ulang, ini akan merusak sikap hati, integritas kita, mengganggu integritas dalam diri kita. Karena kita mulai biasa menipu diri kita, berbohong pada diri kita. Ngeri ya. Sorry saya ini kalau terlalu berlebihan, tapi saya pikir ini ada hubungannya juga dengan kegelisahannya Radar Pancadhana yang menuliskan di masa depan kesunyian. Ini kumpulan cerpen ya tentang suasana spiritual para tokoh-tokoh di cerpen itu, yang sebenarnya kalau dari semangat di pengantarnya itu dia merasakan kegelisahan ini seperti yang mungkin saya rasakan, bahwa tiba-tiba kata-kata itu menjadi berbeda banget dengan makna yang seharusnya karena sudah ada muatan-muatan lain ya, muatan-muatan politis, muatan-muatan kepentingan yang akhirnya kita membenarkan hal-hal yang sebenarnya tidak benar. Naudzubillah min dzalik ya. Ini hanya renungan saja, renungan di bulan Fitri, di bulan Ramadan, terpicu oleh kata maaf yang begitu ringan diucapkan di media sosial dan di mana-mana, sampai riuh betul WA kita, riuh betul di sosial media kita, hanya kata-kata maaf yang bisa jadi dia mengetik kata maaf itu dengan copy paste saja, ringan saja seperti nggak ada apa-apa. Wallahu alam, semoga menjadi inspirasi positif buat kita semua. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.